Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin pengajian di Mushola Sirajul Huda yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Patut kiranya kita bersyukur yang mana pada kesempatan malam yang cerah ini, di malam yaitu dikatakan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, yaitu malam Jumat, kita bisa duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini, di Mushola Sirajul Huda, untuk berzikir, kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang ini adalah merupakan anugerah atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang bisa datang ke majelis ilmu atau ke majelis ta'lim. Hanya orang-orang yang diberikan taufik, hidayah dan inayah dari Allah SWT, mereka yang sanggup hadir untuk meramaikan daripada syiar-syiar agama Allah, diantaranya mushola maupun masjid, yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang baik, yang soleh, yaitu diantaranya tadi ada berzikir dan membaca ayat Quran dan sebagainya, dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semuanya itu adalah perintah Allah, yaitu dalam ayatnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan membaca tasbihlah kamu atau kita semua pada pagi dan petang. Jadi berzikir dengan mengucapkan tadi subhanallah, subhanallah, atau alhamdulillah, atau Allah, atau tahlil la ilaha illallah, itu semuanya adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan hanya kita sebagai umat Nabi Muhammad yang diperintahkan untuk berzikir, tetapi dari zaman Nabi Adam, ya, Idris, semua seluruh para nabi itu diperintahkannya itu untuk senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengagungkan serta membesarkan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika kita sholat, itu zikir yang paling utama adalah sholat. Dalam Al-Quran surat Toha dijelaskan, aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sholat pada ingat sama Allah, ya? Ingat. Hah? Betul. Iya, kalau lagi sholat pikirannya, hatinya itu ingat sama Allah apa kemana-mana? Kebanyakan pas takbir aja, waduh, mana belum dibayar utang di warung, udah rokok 2 bungkus belum dibayar, mau ngutang lagi malu ya. Pengen nyari utang di mana lagi nih tadi. Ya, padahal kata Allah fungsinya sholat itu tadi yaitu aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah-perintah yang lain banyak. Contohnya apa? Ayat yang berbunyi fazkuruni azkurkum, kata Allah. Fazkuruni, ingatlah kamu kalian kepadaku, fazkurkum, niscaya akan aku ingat kepadamu. Atau sebutlah namaku, maka niscaya akan aku sebut namamu. Tuh. Jadi kalau kita menyebut Allah, ya, Allah menyebut nama kita dengan apa? Menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya. Jadi ada apa namanya tuh?
timbal balik ya. Timbal balik kalau kita sebut nama Allah, Allah akan memberikan rahmat, Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan ya kasih sayangnya. Fadhkuruni azkurkum, kata Allah. Sebutlah namaku atau ingatlah kepadaku, niscaya akan aku sebut namamu atau aku ingat kepadamu. Wala waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian mengingkarinya. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada Allah begitu banyak kepada kita, yang kalau kita ingin menghitung, kata Allah, tentu tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah begitu. Jika kalian ingin menghitung nikmat pemberian Allah, niscaya tidak akan terhitung. Ya, banyak banget nikmat Allah. Dan yang paling besar daripada itu, nikmat yang diberikan kepada kita adalah iman wal Islam. Iman kita, alhamdulillah, percaya sama Allah. Kemudian kita Islam juga adalah yakni menjalankan ibadah syariat, ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. Kemudian kita menjalankan perintah yang lainnya, yaitu menuntut ilmu. Ini seperti sekarang ini. Ntar nanti ya ada kita ketika bulan puasa diperintah sholat untuk mengerjakan puasa, kita melaksanakan puasa Ramadan. Itulah ya iman Islam yang diberikan sama Allah itu. Tidak semua di dunia ini banyak manusia, bahkan miliaran, 8 miliar kurang lebih. Tapi yang iman Islam itu cuma kurang lebih 1,5. Lebihnya itu yang masih 6,5 miliar lagi tidak beragama Islam atau bukan agama Islam. Ya, Masya Allah. Makanya beruntunglah kita diberikan iman Islam sama Allah SWT. Maka jaga keimanan, keislaman kita ini, sebagaimana yang di dalam kitab Sulamut Taufik Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu menghimbau kepada kita, ya. Jadi apa? Wa yajibu ala kulli muslim atau ala mukallafi hifdzu islamihi, ya. Jadi wajib bagi kita ini menjaga keislaman kita dari amma yufsidu, dari hal-hal yang merusak keislaman kita, dan daripada yang membuat hancur atau rusak atau keluar daripada agama Islam. Dari apa? Dari perkataan-perkataan, dari perbuatan maupun dari kelakuan. Tuh, makanya nggak boleh sebagai orang Islam itu tidak boleh ngomong sembarangan. Kan ada sekarang ini ya, orang gampang banget ngomongnya, ya asal-asalan aja. Tuhannya katanya bukan orang Arab. Tuhan bukan orang Arab. Nah, masa Tuhan bukan orang Arab? Ngomongnya salah. Ya, Tuhan dikata orang. Tuhan, Allah bukan. La haula wala quwwata illa billah, ya. Tuhan itu adalah Khalik, pencipta, ya. Bukannya orang. Khalik yang pencipta. Jadi tidak boleh dikatakan semacam itu. Itu perkataan yang tadi bisa merusak keimanan keislaman kita. Ya, contohnya agama itu sama saja. Ya, itu kan termasuk perkataan yang membawa kepada merendahkan kepada agama kita nih, agama Islam. Padahal Allah jelas-jelas sudah meyakinkan kepada kita bahwasanya inna dina indallahil Islam, hanya Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beruntung ada pengajian, ada begini dan sebagainya. Ini hikmahnya selawat tau. Kata Nabi, man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu biha asran. Siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali,
Allah akan berselawat kepada orang itu 10 kali. Itu selawat. Yang tadi kita baca, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu kata Nabi, yang berselawat kepadaku 1 kali dibalas berapa? 10 kali. Kalau yang baca 10 kali dibalas 100 kali. Masya Allah. Begitu banyak pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Dan begitu mulianya bacaan sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Allah ya tadi itu membalas kepada orang-orang yang berselawat kepada Nabi dengan balasan berlipat ganda. Dan aqrabun nasi bi yaumil qiyamah, kata Nabi, sedekat-dekatnya manusia pada hari kiamat denganku, kata Nabi, yaitu aksaruhum alayya sholatan, yang paling banyak berselawat kepadaku. Jadi kalau kita pengen dekat sama Nabi nanti di dalam surganya, tentunya ya di dalam surganya Allah SWT, maka perbanyaklah membaca selawat kepada Nabi. Subhanallah. Jadi kalau orang yang banyak berselawat kepada Nabi, maka kedudukannya nanti di dalam surga yaitu didekatkan ya dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulia kan, orang nomor 1 dunia akhirat. Kita dekat sama RT aja udah gembira namanya. Baru dekat sama RT aja udah sombong banget. Ya, baru dekat sama RW aja, wah udah sombong. Sama lurah aja udah bangga. Ya, sama camat tuh apalagi. Lah ini sama orang nomor 1 dunia akhirat. Dekat kita nanti dideketin sama mereka, sama beliau, kan bangga kita, masya Allah, nggak ada tandingannya lagi udah, betul? Iya, makanya itu akan didekatkan orang yang sering baca selawat kepada Nabi yang paling banyak. Di samping itu apa lagi? Yaitu aksaruhum alayya sholatan, aksaruhum azwajan fil jannah. Siapa yang paling banyak, kata Nabi, berselawat kepadaku, nanti akan paling banyak diberikan istri dari bangsa bidadari. Subhanallah. Subhanallah. Coba itu. Jadi di samping hikmahnya tadi dekat sama Nabi, juga ada hikmah yang lain apa? Yang paling banyak berselawat kepada Nabi, paling banyak nanti dikasih istri sama Allah. Subhanallah. Ya Allah. Nah kalau dia baca 1000, coba istrinya berarti 1000. Ya, masya Allah. Udah kayak apa itu ya, kayak sekolahan, kayak anak santri di pesantren ya, 1000 orang. Begitu kata Allah, begitu Nabi yang menjelaskan. Jadi kita kudu percaya aja, ya, jangan bertanya hal-hal yang meragu. Wala takunanna minal mumtarin, kata Allah. Jangan kamu ragu dengan apa yang dijanjikan sama Allah, dengan ayat-ayat Allah, jangan kamu ragu. Ya, kudu apa? Kudu kita ya yakin, kudu kita percaya. Semua itu Al-Qur'an yang 30 juz ya. Semuanya itu ada dari Allah. Jangan ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita. Terus kalau kita berbicara tentang masalah Allah, Nabi sudah katakan begini, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kamu itu renungkan, kamu pikirkan, ya, kamu tadaburi, kamu apa itu? Bukan menghayal, apa ya? Memikirkan keciptaan Allah, begitu kata Nabi. Jadi kamu yang kamu pikirkan, yang kamu renungi, tafakur itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah, bagaimana matahari itu begitu panasnya ya diciptakan begitu besarnya sama Allah. Kemudian bulan yang indah, kemudian apa, gunung-gunung yang begitu ya besar, masya Allah, lautan yang begitu luas. Itu dipikirin adalah apanya? Ya ini ciptaan Allah. Dengan kita memikirkan tafakur semacam itu, menunjukkan bahwasanya Allah itu maha kuasa, ya, Allah maha besar, Allah maha apa? Maha kuat dan sebagainya. Ya kalau bisa langit, bulan, matahari diciptakan sama Allah,
Bahkan orang kafir ditantang. Kata Allah begini, yang ayatnya itu belum lama saya baca. Kamu saling ba'udotan, wama pokoha ba'udotan itu adalah nyamuk, ya. Kata Allah, kalau kamu emang memiliki kemampuan bisa menandingi aku, ya, bisa menandingi Allah, nggak usah pakai bikin binatang yang besar, ya. Coba kamu bikin nyamuk aja satu, ya. Nyamuk kamu bikin satu, bisa nggak manusia dari zaman dulu sampai sekarang ini ada yang udah bikin makhluk hidup? Kagak ada, nggak bakalan bisa, betul nggak? Lah iya, biar kata dia profesor, doktor, rambutnya udah pada rontok semua, udah pada botak semua, kagak bakalan bisa menciptakan satu makhluk satu, ya, semacam apa itu lalat atau nyamuk, nggak bisa. Itu semua adalah ciptaan Allah. Allah menunjukkan Allah yang maha kuasa. Maka Allah tantang, kalau emang kamu mempunyai kemampuan, coba bikin satu makhluk yang semisalnya kayak nyamuk aja. Nggak ada manusia yang mampu, nggak ada. Makanya kita kudu apa? Tafakurnya memikirkan zat, jangan bikin zat Allah, tapi ciptaan Allah. Jangan memikirkan tentang Allah kayak apa ya, Allah itu lagi ngapain ya. Ini itu ada setan nih, setan. Allah itu di mana, ya? Terus kemudian lagi ngapain? Bahkan pernyataan yang paling ekstrim itu adalah, siapakah yang membuat Allah? Lah, siapa yang membuat Allah? Allah yang penciptakan kita dari seluruh jagat raya ini. Allah adalah pencipta, bukannya makhluk. Masa Allah dibilang siapa yang bikin Allah? Pertanyaan apa? Pertanyaan salah, betul? Pertanyaannya udah salah. Sebenarnya itu pertanyaan orang yang bikin buat orang pada ragu itu. Ya, itu adalah pernyataan orang-orang liberal atau ekstrim atau apa itu namanya, nggak percaya, komunis dan sebagainya. Ya, jadi orang ragu, siapakah yang menciptakan? Siapakah yang menciptakan Allah? Itu pertanyaan orang kagak benar. Ya, justru adalah apa? Allah adalah pencipta segala jagat raya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya apa? Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh jagat raya ini, alam semesta. Kalau ayatnya yang sesungguhnya itu tentang ayat itu, yaitu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang diantara keduanya. Nah, itu yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Ya, pencipta, jadi bukannya disamain dengan makhluk. Memang Allah melihat, tapi bukan kayak mata kita. Bukan dengan mata kayak kita. Allah mendengar, bukan kayak telinga kita. Allah itu apa? Berkata-kata. Ya, dan bukan ngomong kayak kita. Beda. Ya, semuanya semua beda. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Jadi otak kita semuanya dah, jangankan otak kita yang rendahan ya, IQ-nya, nilainya, yang tinggi dah, yang nilainya ya pinternya 2 kali atau 3 kali atau 5 kali dengan melebihi kita, nggak bakalan apa? Nggak bakalan mampu untuk apa? Tadi apa namanya, melihat atau meneliti secara zahir ya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, enggak bakalan mampu. Ya, jadi kita butuh apa? Kita yakinkan aja. Kita yakinkan saja bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh
jagat raya ini, alam semesta ini. Dan itu firman-firmannya dalam Al-Quran yang 30 juz itu wajib kita percayai. Dengan kata lain apa? Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Sementara orang-orang yang membangkang, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau tunduk kepada aturan Allah SWT, maka disiapkan untuk mereka yaitu fi nari jahannam khalidina fiha, yaitu kekal mereka di dalam neraka jahanam ya selama-lamanya. Mudah-mudahan tausiah ini ya, pelajaran ini yang walaupun sebentar, walaupun sedikit bermanfaat untuk kita semua. Menambah keyakinan ya kepada Allah SWT, menambah keyakinan terhadap bahwasanya ada kehidupan yang lebih baik setelah ini, yaitu kehidupan di akhirat sana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.